Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ananda semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga semangat untuk belajar, ya. Jumpa lagi dengan saya Ibu Huswatan Hasanah MPD, dan hari ini kita akan belajar tentang teks novel, ya. Tentunya Ananda tidak asing lagi dengan apa yang disebut dengan novel, ya, dan juga tentunya contohnya, ya, judulnya, ya. Nah, di sini seperti yang ada di layar, ada novel yang berjudul Bumi Manusia, karyanya Pramudia Anantatur, ya. Nah, novel ini sudah pernah difilmkan seperti itu, dan tentunya kalian juga pastinya sudah pernah menonton, ya. Nah, yang ini adalah novel Dilan, ya. Ini novel yang sangat booming pada saatnya, ya. Ini pernah juga difilmkan, ada Dilan 1990, Dilan 1991, dan ada Milea, ya. Nah, kemudian ada Terelie, ini ada Negeri Para Bedebah, dan masih banyak karya-karya yang lain, ya. Untuk Terelie ini ada Pulang, Pergi, kemudian hafalan surat Delisa, ya, dan masih banyak lagi yang lain. Kemudian di sini ada juga novel dengan judul Negeri Lima Menara, ya. Selain 4 judul novel ini, tentunya masih banyak sekali novel-novel dengan genre dan juga jenis-jenis yang dengan judul yang lain, ya. Nah, baik, untuk mau lebih memahami apa itu novel, nanti kita akan pelajari bersama, ya, Nak, ya. Kita lihat dulu petunjuk. Untuk materi kita ini, menganalisis isi dan kebahasaan novel, ini terdapat pada KD 3.4, ya, yang terdapat pada silabus esensial, dan ada KD-KD turunannya, ini ada 3.4.1 sampai 3.4.4. Yang pertama adalah menganalisis karakteristik unsur-unsur novel. Yang kedua, membandingkan novel dan novelet. Yang ketiga, mengidentifikasi struktur novel. Dan yang terakhir adalah menganalisis kebahasaan dari novel, ya. Nah, apa sih yang disebut dengan novel itu, Nak? Ya. Nah, novel adalah sebuah karya sastra. Karya sastra yang berbentuk prosa yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku. Ya. Nah, ini adalah karya sastra yang berbentuk prosa. Apa itu, Bu, prosa? Prosa adalah karangan bebas. Ya. Karangan bebas yang dimaksud di sini bagaimana? Karangan yang tidak terikat pada rima, ya, tidak terikat pada jumlah baris, ya, dan juga tidak terikat pada jumlah larik yang terdapat di dalam bentuk teks tersebut. Nah, tetapi semuanya ini mengandung atau terangkai dalam sebuah alur yang terdapat konflik dan juga klimaks. Karena adanya konflik, maka di sini akan sangat menonjolkan watak dan sifat dari pelaku. Seperti itu, ya. Ini adalah pengertian dari novel, ya. Selanjutnya, kita akan membedakan antara novel dengan novelet, ya. Apa itu novel dan apa itu novelet? Kita akan lihat dulu. Kalau novel itu biasanya bentuknya lebih panjang, ya. Kalau novelet ini lebih pendek dari novel, tetapi lebih panjang dari cerpen, ya. Jadi kita tarik dulu, ada 2 garis besarnya seperti itu. Nah, adapun perinciannya, yang pertama, untuk novel itu memiliki kisah dan adegan dengan sistem yang pelan dan bertahap, ya. Maksudnya seperti apa, Bu? Maksudnya kalau kalian membaca novel, itu kan dalam satu novel, buku novel, itu kan terdiri dari beberapa subjudul, ya. Nah, di dalam subjudul ini tentunya ada kisah.
ada kisah, dan barangkali juga ada intrik atau ada konflik. Nah, jadi dalam setiap subjudul ini ada intrik, ada konflik. Nah, kemudian dari judul-judul tersebut itu akan menjadi satu, digabung menjadi satu di dalam judul utama. Ya, dia akan terangkai dalam satu judul utama. Seperti itu. Nah, maka di dalam pemisahannya itu menggunakan sistem yang pelan dan bertahap yang dibagi menjadi subjudul-subjudul tersebut. Ya. Nah, sedangkan di dalam novelet itu ditampilkan dalam tempo yang sedang. Jadi tidak terlalu tidak terlalu pelan ya. Jadi dia sedang gitu menceritakannya itu nggak terlalu cepat tapi juga tidak terlalu pelan. Nah, dan sedikit melompat. Jadi barangkali nanti ada di dalam satu tempo tertentu atau dalam satu alur tertentu, ini bisa saja melompat tiba-tiba sudah sampai ending. Nah, itu adalah ciri dari novelet. Nah, kemudian yang kedua, ditulis dengan narasi dan deskripsi yang lebih kompleks. Narasi berarti diceritakan dan digambarkan dengan sesuatu yang lebih rumit. Ya, alurnya itu lebih rumit, banyak intrik-intriknya atau konflik-konflik kecil yang merangkai atau yang meliputi di dalam setiap alur. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang novelet, bentuknya lebih panjang dari cerpen dan lebih pendek dari novel. Ini yang tadi saya sampaikan ya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau di dalam novel itu terdiri dari 100.000 kata. Bahkan ada juga yang terdiri dari 250 kata. Ini kurang lebihnya ya. Nah, kemudian kalau untuk yang novelet terdiri dari 17.500 sampai dengan 40.000 kata. Nah, kemudian kalau untuk halamannya bagaimana? Untuk jumlah halaman di dalam novel itu terdiri dari 150 sampai dengan 300 halaman. Tapi bahkan ada juga yang lebih ya. Di dalam novel-novelnya ceritanya Harry Potter ya, itu lebih dari 300 halaman. Karyanya Terelie untuk yang pulang itu terdiri dari 400 lebih ya, 400 halaman lebih. Nah, kemudian untuk novelet itu jumlah halamannya antara 60 sampai dengan 150 halaman. Nah, kalau untuk durasi membaca bagaimana? Untuk durasi membacanya yang novel itu tentunya lebih dari 2 jam. Kemudian kalau untuk yang novelet antara 1,5 jam. Seperti itu. Nah, kita beralih pada unsur-unsur novel. Unsur-unsur itu apa? Unsur-unsur itu adalah hal yang membentuk ya, yang membentuk novel itu sendiri. Ada 2 unsur. Yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu apa? Unsur intrinsik adalah unsur pembentuk yang berasal dari dalam novel itu sendiri ya. Nah, jenis-jenis dari unsur intrinsik. Sedangkan kalau unsur ekstrinsik adalah unsur pembentuk yang berasal dari luar novel. Ya, jadi perbedaan antara intrinsik dengan ekstrinsik. Kalau intrinsik berasal dari dalam, sedangkan kalau ekstrinsik berasal dari luar novel. Nah, apa saja jenisnya? Yang pertama, untuk jenis-jenis unsur intrinsik terdiri dari tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Nah, ini ya. Kita akan bahas satu persatu. Apa sih yang disebut dengan tema? Tema adalah ide dasar. Tema adalah ide dasar di dalam sebuah karya untuk mengembangkan cerita ya. Contohnya apa? Contohnya percintaan, persahabatan, kekeluargaan, perseteruan, pemberontakan, kezaliman, keserakahan dan lain sebagainya. Masih banyak tema-tema yang lain yang menarik ya. Nah, kemudian ada unsur yang kedua adalah tokoh dan penokohan.
Nah, ini ada tokoh itu apa? Tokoh adalah